Hai guys, perkenalkan nama saya Aubrey Sendol dan ini teman saya Stefani Rumetor. Kali ini kita akan membahas tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Sebelum membahas materi, marilah kita dengarkan dahulu ayat pengantar atau IFL. Saya ambil dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 40. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertuhan, berdasarkan Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 40 mengatakan, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Marilah kita belajar bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekarang, mari kita bahas. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang. Ketaatan terhadap hukum dapat diwujudkan dengan sikap sesuai dengan hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Kesadaran yang pertama yaitu untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua memahami peraturan perundang-undangan yang ada, dan yang ketiga untuk menegakkan kepastian hukum. Contoh-contoh sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut yang pertama ada di dalam lingkungan keluarga, yaitu untuk mematuhi nasihat orang tua dan melaksanakan tugas-tugas dari orang tua. Yang kedua dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah yaitu kita harus menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, serta mengerjakan tugas yang diberikan, serta juga melaksanakan tugas dan piket. Yang ketiga dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama ikut melaksanakan ronda setiap malam. Yang kedua melakukan kegiatan kerja bakti. Yang ketiga menaati peraturan yang telah disepakati bersama. Yang keempat dalam lingkungan negara. Yang pertama ada turut serta dalam membela negara, serta menaati hukum negara yang berlaku. Yang kedua, menaati hukum negara yang berlaku dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul karena kurangnya kesadaran hukum. Yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum disebabkan oleh dua hal, yaitu hukum dianggap biasa dan hukum dianggap tidak ada. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, peraturannya terdapat dalam KUH pidana. Yang pertama, menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan yang terdapat dalam pasal 156 KUHP, dan mencegah atau melapor mengetahui permufakatan jahat tetapi tidak terdapat dalam pasal 164 KUHP. Yang kedua, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mabuk di muka umum yang merintangi lalu lintas dan ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain dalam pasal 492 KUHP. Yang ketiga, melakukan pembelian, penjualan atau penyimpanan barang hasil curian yang terdapat dalam pasal 481 KUHP. Dan materi terakhir yang akan kita bahas adalah jenis hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum. Jenis hukuman atau pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, pidana pokok, dan kedua pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana penjara itu terbagi dari dua, yaitu seumur hidup dan sementara. Kalau di sementara, pidana tersebut hanya selama-lamanya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan ini sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun. Yang keempat adalah pidana denda. Hukuman ini sebagai pengganti hukuman kurungan. Dan yang kelima adalah pidana tutupan. Pidana tutupan ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap perilaku kejahatan yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami bawakan bisa dimengerti dan menjadi berkat bagi kalian semua. Terima kasih and God bless us.